Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai fotosintesis. Sebelum kita belajar mengenai fotosintesis, Ibu harap kalian bisa mengamati di lingkungan sekitar kalian bagaimana tumbuhan atau makhluk hidup yang mengalami fotosintesis. Izin bertanya, Bu, fotosintesis itu apa ya? Oke, ada yang mau bantu jawab pertanyaan temannya? Saya Ibu izin menjawab, silakan. Fotosintesis adalah proses yang terjadi pada tumbuhan hijau yang dibantu oleh cahaya matahari. Oke, ada lagi? Saya Bu, fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi matahari. Oke, jawabannya sudah benar semua. Ibu hanya menambahkan sedikit penjelasan dari Dita maupun Sarto. Fotosintesis itu merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Proses ini juga mempunyai peran penting supaya tumbuhan tersebut dapat memperoleh energi atau makanan, serta manusia pun dapat memperoleh oksigen dari proses fotosintesis tersebut. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham. Di sini Ibu mempunyai gambar mengenai proses fotosintesis. Ibu harap kalian bisa mengamati gambar dari penjelasan tadi dan nanti silakan olah data, cari informasi sebanyak-banyak mungkin, dan selanjutnya silakan presentasikan di tempat kalian masing-masing. Silakan amati gambar tersebut. Selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Silakan untuk masing-masing kelompok jelaskan bagaimana hasil dari pengamatan kalian dan beberapa informasi yang sudah kalian dapatkan. Silakan dimulai dari kelompok Lensi. Kelompok kami, proses fotosintesis berlangsung saat cahaya matahari mengalami perubahan yang bermanfaat untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen serta senyawa organik dan menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya, Saya Bu, menurut kami Bu, proses fotosintesis itu terjadi ketika proses mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan juga oksigen menggunakan klorofil dan juga cahaya matahari. Proses ini terjadi di daun hijau, yaitu di sel mesofil. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui sitoplasma, maksudnya melalui stomata, sementara air melalui urat daun. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan juga air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. oke. Ada lagi? Selanjutnya, saya Bu. Menurut kami, proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah. Fotosintesis menghasilkan glukosa atau gula dan air yang berguna untuk makanannya. Hasil yang didapatkan dari fotosintesis adalah makanan untuk tumbuhan dan oksigen untuk makhluk hidup.
Oke, baiklah. Penjelasan setiap kelompok sudah bisa kita terima ya. Ya Bu, Ibu. Ya, Ibu akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai proses dan hasil yang didapat ketika terjadinya fotosintesis. Karena di sini kita tidak ada medianya, maka Ibu akan memberikan gambar lengkapnya mengenai proses fotosintesis. Di mana fotosintesis ini merupakan proses bertahan hidup sebuah tanaman yang menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan makanan yang dia butuhkan, dan makhluk hidup menghasilkan oksigen untuk dia bernafas. Di proses fotosintesis ini ada beberapa unsur yang membantu proses fotosintesis. Yang pertama ada sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Pada saat malam hari, air diserap oleh akar daun melalui akar tanah. Ibu ulangi. Air diserap melalui akar tanah pada malam hari, kemudian akan disalurkan oleh jaringan xilem dan floem ke dalam batangnya. Kemudian pada saat siang hari, ketika matahari muncul, maka klorofil akan menangkap cahaya matahari. Di dalam sel-sel ini terdapat bahan khusus yang disebut dengan klorofil yang berfungsi menangkap cahaya pada saat proses fotosintesis. Kemudian pada hasil akhir dari fotosintesis itu ada O2, yaitu oksigen yang tersisa dari transformasi yang dilepaskan kembali ke udara, yang dimana glukosa yang dibuat oleh fotosintesis dikirim ke seluruh bagian tanaman yang menjadi bahan makanannya. Oksigen tersebut dapat dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Jadi sampai sini bagaimana semuanya? Apakah sudah paham atau ada yang kurang jelas? Paham, Bu. Kita sudah paham semua. Kebetulan jam kita sudah berakhir sampai di sini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.